Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pejuang pendidikan, kembali lagi di acara podcast Cerita Sang Pejuang. Nah, hari ini Ika sudah bersama dengan bintang tamu kita yang akan berbagi kisah inspiratifnya kepada kita semua. Yuk langsung kita kepoin siapa sih bintang tamu hari ini. Halo, selamat pagi Mbak Dia. Selamat pagi. Apa kabar nih? Lumayan baik. Lumayan baik ya. Iya. Boleh dong perkenalan dulu ya sama teman-teman. Nama ya? Boleh, nama, prodi. Nama saya Dihayu Trihandayani dari Program Studi Pendidikan Olahraga. Oke, semester berapa nih sekarang? Semester 7. Wah, semester 7 mau akhir ya? Iya, Mau pusing lulus ya. Iya. Mbak Dia nih, sekarang mau tanya-tanya, kenapa sih milih program studi olahraga? Kan Mbak Dia kan seorang perempuan, maksudnya gimana sih mungkin kok bisa milih program studi Olahraga ya. Sebenarnya basic saya itu memang dari awal tuh olahraga. Jadi dari SMP itu sering ikut lomba olahraga ya. Salah satunya voli, silat gitu. Terus waktu SMA itu saya sekolah di SMA Negeri Olahraga. Jadi sejak awal memang basicnya di olahraga. Oh, gitu. SMA-nya khusus olahraga gitu ya? Iya. Oh. Terus kenapa akhirnya memutuskan memilih STKIP? Kalau ngomong memilih nggak bisa ngomong memilih ya. Kalau milih STKIP itu kayak pasrahan aja lah. Sebenarnya sih antara mau daftar di STKIP itu antara diterima atau enggaknya itu pasrah aja. Jadi sebenarnya saya tuh kuliah tuh telat. Jadi telat. Jadi SMA itu nggak ada angan-angan buat kuliah. Jadi karena pengen cita-cita ya, ngejar cita-cita. Jadi setelah SMA pengen jadi abdi negara. Oh, telatnya berapa tahun berarti Mbak? 5 tahun ya. 5 tahun? Iya, yang kebanyakan teman-teman saya itu sudah kuliah, lulus kuliah. Dan ada yang juga S2, saya baru mulai kuliah. Terus akhirnya memutuskan untuk kuliah setelah 5 tahun itu ada alasannya nggak sih? Alasannya jadi itu tadi pasrah, jadi ngikutin orang tua. Jadi kembali lagi orang tua yang sama keluarga yang mendukung saya. Udahlah mau ngapain juga, kuliah aja gitu. Kuliah dulu gitu ya? Kuliah dulu, jalani aja. Nanti kedepannya insya Allah pasti ada jalan gitu. Terus pernah nggak sih Mbak awal-awal mau masuk STKIP tuh yang pertama kali dilihat tuh apa gitu misalnya sebelum masuk ke STKIP? Pertama kali ya, yang pasti karena di sini ada pendidikan olahraga. Jadi saya termasuk angkatan pertama ya yang milik sendiri dari STKIP PGRI Bangalan. Jadi kan prodi baru tuh itu kan ada. Oh, Mbak angkatan pertama berarti? Iya, angkatan pertama. Jadi prodi baru itu ada PGSD dan olahraga. Dan saya pun angkatan pertama di STKIP PGRI Bangalan. Wah, luar biasa. Ada nggak keyakinan lebih? Kayaknya, wah ini cocok nih masuk STKIP gitu. Ada nggak sih keyakinan kayak gitu? Terus alasannya apa gitu? Kalau yakin sih, insya Allah yakin karena memang saya basicnya olahraga. Cuma agak ada ragunya ya. Ragu? Iya, mau kuliah tuh ada ragunya gimana ya. Saya kan sudah 5 tahun nggak kuliah. Terus kira-kira nututin nggak ya, mampu nggak ya kuliah di sini. Jadi kan teman-teman kan sudah fresh habis lulus SMA langsung kuliah kan fresh ya. Jadi kok saya kan 5 tahun, aduh mampu nggak ya, ngikutin nggak ya kuliahnya gitu. Jadi aduh. Kalau nerima pandangan orang-orang gitu, pastinya ada lah ya. Iya, pasti nerima ada. pandangan orang. Apalagi tentang pilihannya Mbak Diah membuat kuliah di STKIP. Jadi ada nggak sih orang-orang yang seperti itu? Terus cara Mbak Diah nyikapin orang-orang seperti itu tuh gimana? Oh, kuliahnya di STKIP. Ya, gitu. betul. Nyikapinnya yang pertama itu yang penting niat ya. Kalau niatnya pengen kuliah ya dimanapun tempatnya, insya Allah kalau kita niat untuk kuliah mencari ilmu ya dimanapun tempatnya ya pasti bisa, termasuk di STKIP yang sederhana ini gitu. Jadi setelah jadi bagian dari STKIP nih, apa sih yang pertama kali dirasakan? Dirasakan yang pasti ilmunya sangat bermanfaat ya. Karena sebelumnya saya sebelum masuk STKIP itu jadi ngelatih silat. Sebelum kuliah berarti ya? Ya, sebelum kuliah itu ngelatih silat, jadi ngelatih adik-adik, ikut tanding sana sini, nganter gitu, terus dapat ilmu olahraga yang bermacam-macam itu. Jadi kayak kita tuh bisa menyalurkan gitu loh langsung ke adik-adik gitu. Jadi cukup. Jadi ilmu yang di sini bisa disalurkan lagi ya. Iya, jadi tambah semangat lagi kuliah. Walaupun ya kalau di kelas tuh
anggap aja paling tua, tapi ya nggak masalah lah. Salah ya benar. Iya. Dan terus untuk di kuliah di STKIP yakin gak sih Mbak? Maksudnya tuh melalui STKIP impiannya Mbak tuh bisa terwujud gitu. Terwujud, insya Allah yakin ya, karena saya ngelatih, terus memang basicnya di olahraga, insya Allah cita-cita kedepannya insya Allah tercapai lah, kayak jadi guru atau jadi pelatih, pengajar, insya Allah bisa. Berarti impian terbesarnya Mbak Dia ini apa nih? Ya setelah kemarin pengen jadi abdi negara itu ya pengennya setelah, karena kuliah di pendidikan berarti ya kalau nggak jadi pelatih atau guru yang pasti. Oh berarti 2 itu ya Mas impian terbesar ya saat ini ya yang mau diraih. Terus pernah nggak sih Mbak menjadi perasaan saat milih STKIP itu salah gitu? Salah gitu. Enggak sih. Nggak pernah ya Mbak? Iya, malah bersyukur sih karena di umur saya yang kebanyakan anak-anak teman-teman saya sudah lulus, tapi saya bersyukur masih diterima atau bisa berkuliah, diberi kesempatan di STKIP ini. Jadi sebenarnya sangat senang, banggalah diberi kesempatan gitu. Sebelum kuliah tuh kan berarti selama 5 tahun itu kan berarti belum ngapa-ngapain gitu ya istilahnya. Ada nggak sih kepikiran misalnya kayak beban buat sendiri gitu, aku mau ngapain ya gitu, ada nggak sih pernah kepikiran seperti itu? Iya sih, sebelum kuliah sih kayak gitu ya, kayak pasrah mau ngapain ya, sudah cita-cita nggak capai, umur kan kalau di abdi negara kan ada batas umur, jadi umur sudah habis buat daftar, terus ngapain ya, terus ternyata mbak tuh udah kuliah aja deh, terus orang tua udah kuliah aja, sesuai jurusanmu di STKIP PGRI Bangkalan ada, jadi ya udah. Jadi aja, gitu. Keluar dari zona itu tuh cara memotivasi dirinya tuh gimana? Setelah mungkin kan gagal berkali-kali gitu. Iya. Motivasi ya pasti keluarga ya. Motivasi terbesar itu dukungan dari keluarga. Jadi kalau nggak kita maju melangkah ke depan, terus masa kita mau di jalan di tempat aja gitu ya kan, mau ngapain? Aduh, kalau nggak kuliah nggak ada kerjaan kan ya. Jadi ya wis, pertama sih lebih kayak nurut orang tua aja. Oke, mau kesana kesini ya udah turutin aja. Tapi mungkin ini yang dikasih jalan sama Allah melalui orang tua. Kuliah ya udah kuliah. Terus alhamdulillah cocok, maksudnya jadi tambah semangat gitu loh. Jadi cocok gitu. Oke, ada nggak sih kisah perjuangan mau kuliah mungkin sebelum kuliah yang mau dibagikan ke teman-teman di sini? Kalau perjuangan kuliah sebenarnya nggak ada angan-angan buat kuliah dari awal itu tuh. Jadi karena kebanyakan anak olahraga itu kebanyakan kan bilangnya lebih mentingin fisik daripada otak. Jadi teorinya gitu ya, lebih langsung aja action gitu ya. Iya, jadi aduh kalau kuliah belajar lagi, mikir lagi, nggak mampu aku. Jadi nggak ada motivasi ke sana. Terus karena pasrah gitu tadi, nurut orang tua, terus ya dijalani, akhirnya kok mampu ya, bisa ya, ternyata nggak kalah sama anak-anak yang biasa gitu. Jadi ya memang ini jalan saya gitu. Sempat ada harapan ya, dan harapan itu sekarang ada gitu. Iya, harapan itu sudah nyata di depan mata gitu. Wah, kalau nggak kita ambil kapan lagi gitu kan. Ada nggak sih hal-hal sulit selama mau kuliah atau selama kuliah ini sampai ada kepikiran mau berhenti, itu pernah nggak? Ya pasti pernah ya. Awal-awal itu kan biasanya kan kayak mata kuliah yang cukup, ini mata kuliah apa ya? Mata kuliah dasar-dasar. Itu sempat berarti ya ada gitu ya? Iya, mampu nggak ya, bisa nggak ya? Ternyata ya kalau kata orang sih, jalanin aja, ikutin aja, ngerjain tugas gini gitu wes. Alhamdulillah kok mampu, nilainya cukup bagus ya, berarti ya udah jalanin aja wes gitu. Berarti kan selama kuliah pasti ngerasain yang namanya kayak di atas di bawah gitu ya. Bawah, tugas banyak, tugas. Nah, kalau misalnya lagi di bawah, cara memotivasi diri tuh buat bangkit lagi biar semangat lagi kuliahnya tuh, kalau dari Mbak Dia gimana caranya? Kalau dari bawah kembali lagi ya ke orang tua ya. Orang tua sudah biayain kita buat kuliah di sini pakai uang kan. Terus apalagi ini kesempatan saya, maksudnya kesempatan bisa berkuliah di umur yang
kebanyakan anak-anak sudah lulus, jadi ini momen yang yang berharga buat saya, jadi saya maksimalkan gitu. Berarti dari diri sendiri juga Iya, ya? dari diri sendiri haruslah. Oke, sekarang berbicara tentang kualitas dosen. Menurut Mbak Dia, kualitas dosen di STKIP PGRI Bangkalan tuh gimana sih? Kualitas dosen di STKIP nggak kalah jauh sama yang kampus-kampus yang terkenal, yang negeri, yang sebelah tetangga gitu, nggak kalah jauh sih. Mereka memberikan pembelajaran yang maksimal buat kita, dan kita pun harus juga bisa menerimanya dengan maksimal gitu. Berarti ada nggak sih dosen favorit buat Mbak Dia gitu? Motivasi gitu ya? Ya, yang memotivasi gitu. Ada sih sebenarnya. Siapa? Ada satu dosen. Perlu disebutkan? Boleh, silakan. Sebenarnya motivasi saya itu Pak Fajar ya. Pak Fajar. Kenapa sampai mengidolakan beliau gitu? Beliau itu kalau ngomongin disiplin sekali ya. Apalagi waktu, pakaian, semuanya lah, termasuk tugas. Jadi gimana caranya kita tuh maksimal dalam mengerjakan tugas. Bisa enggaknya, yang penting usaha dulu gitu. Jadi kalau masalah benar atau tidaknya tugas tersebut, yang penting kita bisa maksimal atau bisa mengerjakan lah. Menyelesaikan terlebih dahulu ya? Betul, menyelesaikan itu tadi. Jadi nggak ada target kamu harus benar, enggak, tapi usahanya untuk bisa menyelesaikan tugas tersebut gitu. Jadi berarti Pak Fajar melihat dari seberapa usahanya mereka mengerjakan gitu ya? Iya, betul. Jadi itu yang menginspirasi bagi Iya, jadi yang penting kita tuh usaha dulu, masalah bener enggaknya kan kita tuh sama-sama belajar kan ya, nanti pasti diperbaiki kan gitu. Jadi itu motivasi saya. Oh ya, oke. Sekarang berbicara tentang impian atau harapan terdekat, ada nggak sih Mbak Dia target-target yang ingin dicapai yang dekat-dekat ini? Target kalau semester saya kan semester lanjutan, target yang pasti itu gimana caranya kita skripsi itu lancar ya, apalagi di masa pandemi ini kan kita kan masih daring, jadi agak menyulitkan ya itu tadi menyulit. Gimana caranya kita bisa menyimbangkan lah antara semangat daring sama pembelajaran yang dari rumah itu loh, nggak tatap muka langsung dari lebih sulit ya, lebih sulit, makanya itu. Dan ini semester tua, semester gawat lah anggap aja ya. Di ujung-ujung gitu ya. Aduh, lancar enggak, nanti telat enggak ya, nanti lulusnya tepat waktu enggak ya, mikirnya gitu aja fokusnya. Berarti target terdekat skripsi selesai tepat waktu. Iya, selain itu target yang mungkin lebih besar lagi setelah lulus atau yang ya bisa dibilang dekat-dekat juga tapi lebih besar lagi nilainya gitu, ada nggak? Target mungkin daftar CPNS ya. Kan banyak itu kan guru olahraga atau daftar yang lain. Yang penting setidaknya kita maju satu langkah ke depan lah. Yang pasti gitu. Oke. Sekarang berbicara tentang kualitas mahasiswa di STKIP. Menurut Mbak Dia gimana sih kualitasnya? Nggak kalah saing nggak sama yang mahasiswa dari universitas-universitas besar gitu? Nggak kalah saing sih. Semangat menurut saya mahasiswa di STKIP PGRI Bangkalan nggak ada yang meremehkan kita tuh di kampus yang sederhana ya, jadi seperti memaksimalkan keadaan dan situasi. Jadi walaupun mungkin sederhana tapi kita tetap maksimal. Iya, maksimal dalam apapun gitu. Iya, betul. Konsisten. Oke, sekarang ada nggak sih Mbak ajang-ajang yang pernah diikutin? Ajang. Sebenarnya ada sekali ya. Waktu itu memang kebetulan ikut lomba, bukan lebih kayak ngikutin lomba adik-adik di Semarang, namanya Pak Tugu Pahlawan, bukan ya, Tugu Muda Championship. Jadi di Semarang itu tuh eventnya itu dari usia dini, dari SD sampai dewasa, yaitu mahasiswa. Sebenarnya sih tujuan utamanya pengen cuma nemenin adik-adik, ngikutin adik-adik jadi awal jadi mentornya gitu ya. Mentor, terus ada dewasa, mahasiswa, sekalian aja ikut lah. Oh, berarti nyampe sana itu ada kepikiran seperti itu? Enggak gitu? Kan sebelumnya biar motivasi aja, mas, pelatihnya aja ikut lomba, masa memberikan motivasi pertama itu ya? Motivasi aja, pelatihnya aja ikut lomba, masa adik-adiknya nggak ikut. Jadi cuma itu aja. Terus sampai sana, oh ternyata alhamdulillah
pulang-pulang dapat bawa medali lah. Luar biasa. Itu lomba apa? Lomba silat. Lomba silat. Iya. Kategori tanding. Iya. Berarti yang face to face tuh langsung. Lah gitu. Ya lumayan sih, juara 3. Alhamdulillah setidaknya bawa medali, bawa piagam pulang lah ya. Nggak sia-sia. Awalnya memang nggak ikut ya awalnya. Awalnya nggak ikut, cuma kok ini kesempatan tapi aja. karena udah terbiasa kan ya silat, jadi mungkin udah tahu gitu ya. Iya. Sekalian aja lah, siapa tahu bisa mengharumkan nama baik STKIP. Jadi saya waktu itu ikut lomba atas nama STKIP PGRI Bangkalan. Oh, berarti atas nama nama kampus ya? Iya, kampus. Cuma waktu itu saya nggak pamitan ke kampus, cuma ikut aja lah. Tapi atas nama kampus gitu. Ada nggak sih maksudnya waktu itu pas mau ikut tuh kayak berharap buat menang atau hanya ikut untuk memotivasi adik-adik gitu? Yang pertama cuma motivasi aja sih. Jadi kan saya kan jadi pelatih official yang dimana saya bawa adik-adik hampir 20 orang. Terus officialnya saya sendiri dan 2 teman itu kan keteteran gitu loh. Jadi awalnya cuma motivasi aja. Ternyata kok sampai sana menang ya, juara 3 ya, alhamdulillah lah. Itu ajang yang pertama. Mungkin ada ajang-ajang yang lain yang pernah diikutin? Kalau waktu SMA sih banyak ajang nasional gitu. Cuma semenjak di STKIP lebih kayak ngelatih aja sih. Jadi kayak sudah jadi mentor gitu. Iya, jadi jarang ngikutin lomba-lomba lagi gitu. Tapi waktu SMA dulu skalanya sudah skala nasional. Iya. Luar biasa. Jadi waktu itu pernah juara POPNAS namanya, Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Waktu itu juara 3 juga. Ya disitulah paling tertinggi prestasi saya. Jadi ya makanya saya masuk ke SMA olahraga karena prestasi tersebut. Gitu. Karena kan sekolah tersebut kan beasiswa gitu. Dari ajang-ajang yang diikutin ada nggak sih mungkin momen-momen yang nggak terlupakan gitu, atau ada cerita di balik kalau ikut ajang-ajang itu yang nggak bisa dilupain gitu, ada nggak? Kalau momen nasional atau daerah gitu yang pasti kan kita ketemu teman baru dari berbagai daerah di Jawa Timur, rumahnya jadi satu tim. Habis itu kalau kita keluar kota dapat yang pasti kan bisa naik pesawat gratis kali ya. Makanya itulah yang momen-momen yang prestasi itu bisa ngebawa kemana. Makanya momen-momen yang nggak bisa saya lupakan. Jadi dari prestasi tersebut saya bisa ke sana ke sini naik pesawat gratis gitu kan. Wah, luar biasa. Jadi ya, ini memang kenang-kenangan rezeki ya, betul. Oke, terakhir nih. Harapan untuk kampus dan juga harapan untuk Badia. Harapan untuk kampus yang pasti semoga semakin maju ya. Terus untuk harapan sendiri untuk kampus, untuk prodi sendiri, semoga fasilitas program studi olahraga semakin ditambah. Karena kan olahraga itu terbilang baru ya. Terbilang baru. Terus olahraga itu juga bisa digunakan untuk siapa aja, kayak fasilitasnya jadi kayak indoor lebih biar sering dipakai. Kita anak-anak STKIP lebih sehat lagi gitu kan. Jadi bisa dimanfaatkan bersama. Dan untuk harapan saya sendiri, semoga lulus dari STKIP bisa bermanfaat untuk orang lain dan sekitar yang pasti. Jadi ya luar biasa. Oke. Sekarang terlepas dari pertanyaan, bisa nggak sih Mbak berbagi sama teman-teman atau misalnya adik-adik mahasiswa gitu tentang ya mungkin mengasih quotes atau semangat, motivasi gitu. Silakan. Oke, untuk semangat ya, yang pasti yang kalau saya sendiri ya tidak ada kata terlambat ya dalam mengejar apapun termasuk ilmu. Jadi walaupun umur kalian sudah lewat batas untuk kuliah, kalau memang sudah rezeki dan bisa diberi kesempatan, kuliahlah. Karena kan nggak ada ruginya kita cari ilmu tuh, nggak ada ruginya. Walaupun umur segi muda, tua, kalau sudah ilmu itu ada, pasti insya Allah bermanfaatlah buat kita dan sekitar. Yang terus satu lagi, tetap semangat. Semoga pandemi ini cepat berlalu ya.
cepat ketemu. Cepat ketemu sama teman-teman, cepat ketemu sama dosen. Jadi nggak ngelakuin aktivitas betul, lagi ya. Nggak bosen lagi di rumah, bisa olahraga bebas. Yang pasti itu. Wah, luar biasa terus quotes-nya ya, walau gak ada kata terlambat untuk memulai gitu. Iya betul. Oke, itu dia sedikit cerita atau mungkin cerita inspiratif dari bintang tamu kita, yaitu Badiah dari Prodi Olahraga. Sampai jumpa lagi ya teman-teman pejuang pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.